tapi apa boleh buat, itu sudah terjadi kan. Nah, sekarang kita juga sudah bersama Pak Ramli Ahmad, juru bicara dari salah satu calon kepala desa kita, yakni Pak Mas Turyadi. Bagaimana Anda menanggapi dari pengamatan Pak Satria Wijaya tadi itu, yang mengatakan bahwa Pak Mas Tur ini agak lemah gitu. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kalau menurut saya itu sah-sah saja begitu. Walaupun kita itu beda beda pilihan maupun beda statement, bisa kan kita di sini beda statement. Soalnya kita melihat semua calon itu karena melihat dari kelebihan dan kekurangannya, ada keyakinan kita di hati kita dari masing-masing calon begitu untuk memimpin kita ke depannya sampai 5 tahun. Ya, insya Allah. Nah, terkait calon Anda, bagaimana Anda menerangkannya ke masyarakat? Tadi bahwa sudah dikomentari oleh pengamat kita bahwa Pak Mas Turyadi ini agak lemah. Apa pendapat Anda terkait hal itu? Bagaimana pembelaan Anda terhadap calon Anda? Menurut saya ini ya, menurut saya sebenarnya Pak Mas Turyadi itu tidak lemah begitu, tapi dia adalah anggota dari BPD. Kan kemarin waktu terjadi demonstrasi itu, alasan dari semua BPD itu tergantung dari ketuanya begitu. Betul. Ya. Cuman di sini juga saya perlu juga kritik. Seharusnya kita juga sebagai anggota itu juga harus punya sikap begitu. Berarti Anda mengkritik calon Anda sendiri? Ya, saya kritik juga di sini. Cuman di sini dia juga sebagai anggota tidak luput dari kekurangan begitu. Powernya kurang lah begitu di sini. Ya. Soalnya sudah kita tahu kan, yang namanya ketua itu sangat berpengaruh bagi anggotanya. Ya. Dan di sini kalau kita lihat waktu itu Pak Mas Turyadi juga memberikan ruang sebenarnya kan untuk menanggapi keluh kesah kita sebagai masyarakat dan terutama kita sebagai LPM yang ingin keadilan begitu untuk masyarakat kita. Cuman di sini yang tidak mau memberikan kita tempat dan waktu itu kan ketua yang selalu menolak. Ya, dan anggotanya sudah membujuk ketua begitu supaya kita diberikan ruang dan tempat untuk bermediasi. Cuman ketuanya tidak mau, sampai ketuanya itu bilang kelebihan LPM itu, apakah LPM itu juga punya akte notaris begitu. Dia kira LPM itu adalah sebuah lembaga yang abal-abal begitu, yang tidak punya kesahan hukum begitu. Nah, terlepas dari itu semua, sekarang beliau sudah mencalonkan diri. Ketika misalkan beliau nanti terpilih, apa saja yang rencana kerjanya untuk 100 hari nanti ketika dia sudah terpilih, sebagai bahan masyarakat untuk menilai bahwa dia harus memilih Pak Mas Turyadi? Nah, memang untuk saat ini beliau juga menyampaikan sama saya kemarin, nanti jika beliau terpilih sebagai kepala desa, sikap yang pertama yang harus dia lakukan mendengar masyarakat, keluh kesah masyarakat, dan akan menampung aspirasi masyarakat. Soalnya kalau sekarang dia mau janji-janji dengan janji-janji muluk itu kan tidak mungkin. Itu nanti kalau tidak bisa ditepati juga kan bisa menimbulkan kecewaan bagi masyarakat dan pemuda kita. Nah, jadinya beliau cuma bilang untuk nantinya kalau terpilih dia harus mendengar terutama dari LPM dan pemuda, dan akan
berusaha untuk mendengar aspirasi masyarakat. Nah, apa yang diinginkan masyarakat itu nanti dia akan berusaha untuk merealisasikan dengan dana yang ada di desa tersebut. Terus yang terakhir, kenapa harus pilih Pak Mastur? Kita di sini kan beda-beda politik, nah, maka kita ini LPR. Betul. Makanya di sini saya sebagai wawancara menanyakan supaya masyarakat ini kenakan ilmu masyarakat. Kenapa masyarakat Desa Semaya harus pilih Pak Mastur Yadi? Karena berdasarkan pengalaman yang pernah saya lihat waktu dia jadi manajer dari sebuah perusahaan simpan pinjam itu kan, dari karyawan-karyawan yang beliau bina itu mengatakan Pak Mastur Riyadi ini sangatlah jujur begitu dan mampu mampu membimbing dan mampu menjadi seorang atasan yang adil dan ya, alhamdulillah perusahaan yang dipimpin oleh dia itu sukses begitu. Terakhir, apa harapan Anda kepada masyarakat terkait calon Anda saat ini? Harapan saya pribadi untuk masyarakat mungkin sama dengan kita semua ya. Sekiranya nanti calon saya terpilih lah begitu. Saya berharap calon saya juga bisa mendengarkan masyarakat dan pemudanya. Dan itu sajalah, jangan terlalu banyak janji untuk saat ini karena beliau juga kan masih berjuang untuk memperjuangkan kita semua begitu. Oke, terima kasih. Dan terakhir, ucapan kampanye ke masyarakatnya untuk Pak Mastur Riyadi, ajakannya. Saya pribadi ini, Betul. marilah kita pilih orang-orang yang benar ingin menuju perubahan begitu. Bagi Perubahan saya, yang bagaimana? ya, perubahan yang adil dan merata begitu. Jujurnya Pak Mastur, saya dari Sulaiman, ini para aktivis atau pakar politik.